kerja praktikum kali ini adalah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penentuan kurva kalibrasi tetrasiklin. Pertama-tama dilakukan pembuatan larutan stok standar. Larutan stok standar dibuat dari 100 mg tetrasiklin yang dilarutkan ke dalam 100 ml air, lalu dipipet 10 ml untuk diencerkan dengan 100 ml air. Kemudian dipipet 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 dan 1,5 mili dan dimasukkan ke dalam 10 mili labu ukur. Setelah itu diatur volume hingga mendapatkan konsentrasi kisaran 2-15 mikrogram per mililiter. Setelah itu diabsorbansi larutan tersebut dengan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 360 nanometer dan absorbansi air sebagai blanko. Setelah itu dibuat grafik plot tetrasiklin tersebut dan dihitung intercept serta slope-nya. Yang kedua adalah mempersiapkan membran kulit telur. Membran kulit telur dapat diperoleh dengan merendam telur ayam mentah di dalam larutan HCl 0,5N atau biarkan telur tersebut terendam hingga melunak. Lalu membran kulit dipisahkan dengan cangkangnya dengan cara melubangi bagian atas telur dan dikeluarkan isinya. Membran kulit yang diperoleh lalu dicuci dengan Aquades hingga bersih. Ketiga adalah studi ikatan protein dengan tetrasiklin. Membran kulit telur diikat dengan ujung silinder kaca sebagai kompartemen atau donor. Gunakan gelas 25 ml sebagai non-kompartemen atau aseptor dan diisi air suling sebanyak 20 ml. Kemudian tempatkan obat 1 mg per mililiter dari 2 ml ke dalam tabung dan dicelupkan ke dalam beker gelas. Jaga larutan agar secara tepat di mana kompartemen luar terdapat air dan atur posisi agar tetap dalam posisi berdiri. Aduk menggunakan magnetic stirrer pada kompartemen protein dan jaga suhu tetap 35 derajat Celcius. Ukur absorbansi dengan cara memipet 1 ml larutan obat dan diganti dengan 1 ml Aquades pada interval waktu 5, 10, 15, 30, 60, dan 90 menit. Kemudian menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 360 nanometer. Ulangi percobaan tersebut dengan menggunakan plasma darah dan larutan obat, serta serum darah dan larutan obat, dan tentukan persentase pelepasan obat dengan periode waktu yang sama. Buat grafik plot antara persentase pelepasan obat kumulatif dan terhadap waktu. Dari hasil praktikum kali ini didapatkan hasil pengamatan absorbansi yang dilakukan dalam rentang waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30, 60, dan 90 menit didapatkan. Pertama, regresinya didapatkan Y sama dengan min 0,0567 plus 0,0125X. Didapatkan persen pelepasan kumulatif obatnya pada rentang waktu 5 menit itu 0,04% hingga pada waktu 90 menit didapatkan persennya 0,58%. Sedangkan untuk data serum darahnya didapatkan persen pelepasan kumulatif itu pada waktu 5 menit didapatkan 0,66%. Hingga pada waktu 90 menit didapatkan persen 0,185%. Sedangkan untuk data plasma darah didapatkan persen pelepasan kumulatifnya pada waktu 5 menit didapatkan 545,28% dan hingga pada waktu 90 menit didapatkan data sebesar 61,25%.
Ikatan protein dan obat merupakan ikatan kompleks antara protein dalam darah dan obat yang diberikan kepada tubuh. Ikatan ini terjadi secara dua cara, ya. Yang pertama reversibel dan yang kedua irreversibel. Ikatan yang bersifat reversibel itu merupakan ikatan yang lemah, yang mana obat masih bisa dengan mudah terlepas dari protein, sehingga masih bisa ada kemungkinan untuk berikatan dengan reseptor dan menghasilkan farmakologis. Berbeda dengan ikatan irreversibel. Ikatan yang terjadi pada ikatan irreversibel merupakan ikatan yang kuat, yang mana obat sangat sulit untuk lepas dari protein, sehingga kemungkinan yang terjadi untuk berikatan dengan reseptor itu sangat kecil, sehingga efek farmakologisnya berkurang atau bahkan tidak ada. Dari data hasil pengamatan terlihat bahwa semakin lama waktu, hasil absorbansi tetrasiklin di dalam plasma darah itu semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa obat yang tidak berikatan itu semakin sedikit, dan obat yang berikatan dengan protein itu semakin banyak, sehingga obat yang akan berikatan dengan reseptor itu semakin sedikit, dan efek farmakologis yang akan dihasilkan juga semakin rendah. Pada dasarnya, ikatan protein dan obat sangat tidak diharapkan, tetapi hal itu akan tetap terjadi. Maka dari itu, dari dua jenis ikatan obat dan protein yang setelah dijelaskan, ikatan reversibel lah yang paling menguntungkan, karena masih ada kemungkinan obat untuk berikatan dengan reseptor, sehingga masih ada kemungkinan obat untuk menghasilkan efek farmakologis. Baiklah, kesimpulan dari praktikum kali ini mengenai studi tentang ikatan protein metode dialisis dinamis ini menyatakan bahwa semakin kuat obat berikatan dengan protein plasma, maka semakin sedikit pula obat yang berikatan dengan reseptor, yang menyebabkan efek dari obat dapat berkurang. Ikatan protein dengan obat yang baik itu adalah ikatan yang bersifat reversibel, di mana obat berikatan dengan protein dengan ikatan yang lemah seperti ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals.